Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Heriani SEMK sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Adalah saya Juliana Putri dengan NIM C0.023004. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Biaya dalam Akuntansi Pajak. Pengertian biaya dalam akuntansi pajak. Dalam akuntansi pajak, biaya merujuk pada pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pengertian biaya itu diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Biaya yang diperkenakan untuk pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan pajak adalah pengurangan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan penghasilan. Biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan dalam perhitungan pajak harus memenuhi prinsip kewajaran dan keperluan usaha yang sah. Kriteria biaya dalam akuntansi pajak. Agar suatu biaya dapat diakui dalam akuntansi pajak, biaya tersebut harus memenuhi kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Biaya harus relevan dan memiliki kaitan dengan aktivitas untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, dibuktikan secara nyata. Biaya harus didukung oleh dokumen atau bukti transaksi yang sah. Yang ketiga, tidak termasuk dalam kategori biaya yang dikecualikan oleh aturan pajak. Beberapa jenis pengeluaran seperti sumbangan tertentu atau pengeluaran pribadi tidak dapat diakui sebagai biaya. Jenis-jenis biaya yang dapat diakui. Yang pertama, yang berdasarkan fungsi biaya. Yang pertama, biaya produksi. Pengeluaran yang terkait dengan pembuatan produk atau penyediaan jasa seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang terkait dengan upah atau gaji yang dibayar kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang B, berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap, biaya yang tidak berubah meski volume produk atau tingkat aktivitas perusahaan meningkat atau menurun seperti sewa gedung, gaji manajer, dan penyimpanan aset tetap. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau tingkat aktivitas perusahaan seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya energi yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel seperti biaya telepon atau biaya pemeliharaan yang memerlukan biaya tetap setiap bulan dengan tambahan biaya variabel tergantung pada penggunaan. Yang C, berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama, biaya langsung. Biaya yang dapat langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk tertentu, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya tidak langsung atau overhead. Biasanya yang tidak dapat langsung diidentifikasi dengan produk tertentu dan harus dialokasikan seperti biaya administrasi dan biaya pemeliharaan pabrik. Biaya yang dapat biaya yang dapat dikurangkan atau bisa disebut dengan deductible expense. Deductible expense adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Biaya ini diakui oleh peraturan perpajakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak karena berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha mendapatkan eh mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak. Konsep ini bertujuan untuk memberi keringanan pajak kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha dengan cara sah.
Contoh biaya dapat dikurangkan. Yang pertama, biaya operasional. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan administrasi. Yang kedua, gaji dan tunjangan karyawan. Pembayaran untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam operasi usaha. Yang ketiga, penyusutan dan amortisasi. Biaya yang berkaitan dengan penggunaan aset tetap dan hak atas kekayaan tak berwujud. Yang keempat, biaya bunga utang. Biaya yang timbul akibat penggunaan utang yang digunakan untuk usaha selama utang tersebut digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan penghasilan. Yang kelima, biaya pemeliharaan dan perawatan. Biaya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional aset tetap atau usaha. Beberapa biaya dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak di Indonesia. Biaya yang tidak dapat dikurangkan. Non-deductible expense. Undang-Undang PPH juga menyebutkan beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Meskipun mungkin dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan usaha. Biaya-biaya ini dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan perpajakan. Yang pertama, contoh biaya yang bersifat pribadi, seperti biaya untuk kepentingan pribadi, kepemilikan atau direksi perusahaan. Yang kedua, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen, pembagian sisa hasil usaha, HUU, SHU, koperasi, dan pembayaran laba lain kepada pemegang saham atau anggota. Yang ketiga, sumbangan atau hibah, kecuali sumbangan yang memenuhi ketentuan ketentuan tertentu sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, denda atau sanksi administratif. Biaya yang ditimbulkan akibat pelanggaran peraturan hukum atau perpajakan. Kesimpulan, biaya dalam akuntansi pajak adalah elemen penting dalam menentukan penghasilan kena pajak suatu entitas. Pemahaman tentang jenis biaya serta aturan fiskal terkait dengan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus mengoptimalkan efisien beban pajak perusahaan. Dalam akuntansi pajak terdapat dua jenis biaya yang berlaku diperhatikan. Biaya yang diperbolehkan itu ada dua, deductible expense dan non-deductible expense. Biaya yang diperbolehkan dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang biaya dalam akuntansi pajak sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, meminimalkan beban pajak dan mengelola laporan keuangan secara akurat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.